Selamat siang adik-adik. Senang berjumpa lagi pada siang hari ini. Kita akan memulai pembelajaran kita tentang aku pribadi yang unik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah selesai pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu memahami diri sebagai makhluk pribadi yang unik dengan segala kemampuan dan keterbatasannya, sehingga kita dapat menerima diri dan bersyukur atas diri kita apa adanya atau dengan segala keberadaan kita. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk pada penjelasan materi, Ibu mau mengajak adik-adik semua untuk perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ya. Dari beberapa gambar yang sudah diamati tadi, kita mau bahas apa arti aku pribadi yang unik. Aku pribadi yang unik artinya aku berbeda dengan yang lain. Perbedaan ini meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama, aspek jasmani atau fisik. Aspek jasmani atau fisik seperti ada yang cacat tubuh, ada yang normal, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, bentuk muka ada yang oval, ada yang bulat, warna kulit ada yang sawo matang, ada yang kuning langsat, dan ada juga yang hitam. Lalu yang paling urgen adalah perbedaan jenis kelamin, ada perempuan dan ada laki-laki. Yang berikut aspek rohani atau sifat. Pada aspek rohani dan sifat kita melihat sifat dari seseorang atau perasaan, di mana dari segi sifat ini ada yang pemalu, ada yang pemarah, ada yang pendiam, ada yang suka humor, dan ada juga yang tidak mau bergaul dengan orang lain. Bahkan ada yang pergaulannya sangat super. Dari aspek pengalaman hidup, ada pengalaman hidup yang menyenangkan atau menggembirakan, seperti apabila kita berulang tahun, apabila kita menerima hadiah dari keluarga atau orang tua pada saat kita juara kelas misalnya, atau kita ulang tahun. Ada juga pengalaman hidup yang menggembirakan, misalnya kita mengalami sukacita dalam hidup, misalnya kesuksesan, atau mungkin mendapatkan kabar sukacita dari sanak keluarga. Sedangkan kabar yang menyedihkan atau kabar yang berduka, misalnya kita mendapatkan pengalaman hidup, misalnya meninggalnya anggota keluarga kita, apalagi keluarga terdekat, ayah, ibu, saudara-saudara, oma, opa, atau kerabat, kenalan, sahabat sejati kita. Nah, dalam ajaran kitab suci dan iman Katolik, kita diharapkan dapat saling menghargai dan saling menerima keberadaan kita dalam situasi apapun, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang sama dan setara harkat dan martabatnya. Dan hendaknya semua perbedaan yang kita miliki tidak boleh membuat kita lemah dan merasa rendah diri, tetapi marilah kita tetap semangat dan percaya diri dalam melakukan aktivitas hidup kita setiap hari. Selain daripada itu, kita harus tetap dan selalu bersyukur dan berterima kasih atas hikmah dan berkat Tuhan dalam situasi apapun, termasuk keberadaan diri kita yang nyata dan dimiliki saat ini.
Adik-adik, pembelajaran kita pada hari ini cukup dulu. Nanti pada pertemuan berikut Ibu akan tampilkan beberapa video-video yang dapat menuntun kita untuk lebih memahami bagaimana cara kita mengembangkan diri dan menerima diri kita sesuai yang Tuhan sudah rancang di dalam kehidupan kita masing-masing. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat, jangan lupa berdoa. Sampai jumpa pada pertemuan berikut.